percayalah kau menerimanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Ya Allah Bapa yang mulia dari Tuhan kami Kristus Yesus, kiranya Engkau menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani melalui Roh Kudus kepada setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Agar setiap umat-Mu semakin mengenal Engkau. Dan buatlah kami semua umat Tuhan masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku berdoa agar umat-Mu tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah Engkau janjikan kepada setiap kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau sucikan. Kiranya Engkau membuat umat-Mu mengerti bahwa kuasa-Mu sangat besar bagi kami yang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas, kuatkanlah hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Melalui Roh-Mu dalam diri kami masing-masing. Dan biarlah Kristus hidup dalam hati kami melalui keyakinan kami kepada Tuhan. Kiranya kasih-Mu menjadi dasar kehidupan kami, agar kami mengerti betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ajarlah kami mengerti kasih itu, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu Tuhan bersama kami. Kami percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini selalu memuliakan Engkau. Digenapilah setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh memberkati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan tibalah waktunya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Berkati hati kami, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih yang terbaik itu ditabur, kami boleh menerima dengan hati yang percaya, sehingga boleh berbuah dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk diberkati. Setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, katakan kamu orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Beritahu lagi kiri kanan, bilang saya senang jumpa dengan kamu. Haleluya. Takutnya saudara gak senang dengan berjumpa dengan sebelah kiri kanan saudara ya. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi. Senang dapat menjumpai saudara dalam ibadah yang ketiga, yang merupakan ibadah yang terakhir pada hari ini dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan puji Tuhan saudara ya, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan yang ke-6 ya, berarti sudah setengah tahun ya, kita sudah menjalani tahun 2025, tahun yang penuh dengan rahmat, kasih, kebaikan Tuhan. Dan minggu depan setiap kita akan masuk di bulan yang ke-7 di tahun ini. Dan saya percaya kalau kita bisa ada di sepanjang tahun atau di sepanjang bulan yang ke-6 dan kita akan memasuki bulan yang ke-7, pastinya semua karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Menyampaikan satu pesan Tuhan, dan judul dari pesan Tuhan itu ada di slide ya, ada di depan saudara, yaitu hidup dalam komunitas yang memberi dampak atau berdampak. Saya percaya bahwa dalam hidup ini pasti ada yang namanya dampak yang baik, ada dampak yang tidak baik. Ada dampak yang plus, ada dampak yang minus. Ada dampak yang positif dan ada dampak yang
negatif. Supaya jemaat Tuhan di tempat ini, saudara hidup dalam komunitas yang memberi dampak atau berdampak yang baik, positif bagi kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya berdoa supaya ketika saudara mendengar firman Tuhan, khotbah pengajaran pada malam hari ini, saudara mulai mengerti dan saudara mulai mengambil sikap yang baik, memposisikan hidup saudara supaya saudara ada dalam sebuah komunitas. Dan saya mendoakannya, ya Tuhan, kira-kira kalau bicara soal komunitas yang memberi dampak atau yang berdampak itu, kira-kira ayat pendukungnya itu yang mana? Nah, ketika kira-kira ayat pendukungnya apa? Nah, waktu Tuhan taruh di hati saya, maka yang Tuhan ingatkan itu adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Banyak hamba Tuhan, banyak pengkhotbah yang saya percaya bahkan semua kita sudah seringkali mendengar. Baik, jadi kalau kita melihat ayat ini, saya percaya semua kita pernah mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Amin saudara. Tapi saya mau supaya kita ngerti konteksnya. Karena kalau kita mau memahami ayat dalam Alkitab, di setiap kitab itu selalu ada konteksnya, selalu ada maksudnya, selalu ada latar belakangnya. Jadi nggak bisa langsung main tafsir sendiri. Nah, ketika Tuhan ajarkan ini dalam perenungan saya pun diberkati. Saya percaya kalau saudara buka hati dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati saudara, maka khotbah hari ini akan memberkati saudara. Amin. Akan mengubahkan paradigma saudara, supaya kita semakin mengerti bagaimana kita memiliki kehidupan dalam sebuah komunitas yang baik. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita lihat dulu latar belakangnya, klik. Jadi kalau kita melihat latar belakang dari kitab 1 Korintus pasal ke-15, sehingga tadi kita melihat di ayat yang ke-33, maka ternyata latar belakangnya itu disebabkan karena sebagian dari jemaat Tuhan, tidak semuanya, tapi sebagian dari jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus pada zaman itu, perhatikan baik-baik, mereka tidak lagi mempercayai tentang apa saudara? Doktrin dari kebangkitan orang mati. Nah, kenapa mereka tidak mempercayai tentang doktrin dari kebangkitan orang mati? Ternyata persoalannya itu disebabkan oleh karena apa? Pergaulan yang buruk. Jadi itu letak persoalannya. Artinya begini saudara, klik. Karena jemaat Tuhan di kota Korintus pada zaman itu punya pergaulan ya dengan orang-orang yang di sekitarnya yang menyangkal akan doktrin kebangkitan orang mati, maka apa saudara? Kedekatan, katakan bersama dengan saya kedekatan. Kedekatan sebagian jemaat kepada sekelompok orang tersebut akhirnya membawa perubahan. Katakan bersama dengan saya perubahan. Dalam iman percaya mereka terhadap kebenaran. Jadi sebagian jemaat mereka mulai ngalamin perubahan iman. Yang tadinya mereka percaya akan kebangkitan orang mati, tapi karena kedekatan mereka terhadap sekelompok orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, maka akhirnya sebagian jemaat ini mulai mengalami perubahan. Sehingga mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya tulis seperti ini, klik. Tolong baca sama-sama, 2, 3. Kedekatan itu dapat membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara ngerti maksudnya. Amin. Saudara, ketika saya sebelum menikah dengan istri saya ini bukan tergolong orang yang rapi. Ya, saya bukan orang yang rapi. Ya, jadi kalau saya bisa serapi sekarang itu karena ada sentuhan dari wanita. Makanya wanita itu dikatakan sebagai Wih, pinter adek ya, haleluya ya. Puji Tuhan ya, kalau ibu-ibu jawab tuh adik tuh pinter. Penolong. Jadi dulunya saya itu nggak rapi.
Kalau saya masukkan persembahan, ya, itu persembahan saya itu sebelum saya menikah, saya masukkannya itu uangnya saya ronyok-ronyok. Ya kan? Supaya apa? Supaya tangan kanan tidak melihat tangan kiri. Jadi kayak disembunyikan begitu, dironyok-ronyok. Tapi setelah menikah, istri saya bilang begini, papi kalau kasih persembahan kepada Tuhan, itu harus yang rapi. Harus yang terbaik. Karena kita sedang memberikan itu kepada siapa? Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Karena kedekatan saya, hubungan saya dengan istri saya akhirnya membawa apa? Perubahan. Sejak saat itu, kalau saya memberikan persembahan, saya selalu memberi yang rapi, yang terbaik. Enggak lagi dironyok-ronyok. Istri saya itu sebelum menikah dengan saya, beliau itu adalah seorang wanita yang sangat sulit untuk bangun pagi. Siapa di sini yang wanita, ibu-ibu yang sulit bangun pagi? Haleluya, ada satu. Wah, puji Tuhan. Yang lainnya? Oh iya, bangun siang ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, istri saya itu karena dia anak bungsu dari 7 bersaudara, dia sulit sekali bangun pagi. Tapi setelah menikah dengan saya terbiasa bangun pagi. Saya paling cepat bangun jam 3. Ya. Paling lambat 4:30. Jadi karena kedekatan itu membawa apa? Perubahan. Kenapa? Karena dia menikah dengan ayam yang berkokok. Saya cari tahu kan, orang yang lahirnya bulan Februari, siapa di sini yang lahir bulan Februari? Haleluya. Tahun 80-an, siapa? Saudara tahu sionya apa? Sionya apa? Jangan bilang monyet dong. Salah saudara. Sio apa? Sio ayam. Tapi saya mau bilang, sio saya itu di atas sio ayam. Yaitu sio Yesus. Karena Yesus, Alkitab berkata, suka bangun pagi-pagi buta. Untuk apa? Berdoa. Kasih tahu kiri kanan, bilang begini, kamu sio Yesus. Amin. Ya, jangan bilang kamu sio monyet. Jangan. Ya. Jangan saudara. Jadi karena kedekatan itu akhirnya membawa apa? Perubahan. Dalam perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 29 itu berkata begini, perhatikan baik-baik. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa apa saudara? Kulit mukanya apa? Bercahaya oleh karena apa? Ia telah berbicara dengan siapa? Tuhan. Sebelum Musa itu naik ke gunung Sinai, wajahnya biasa saja. Tapi setelah dia naik ke gunung Sinai dan dia turun dari gunung Sinai, ternyata ada perubahan. Yang berubah adalah wajahnya apa? Glowing. Makanya ya para wanita di tempat ini ya, supaya engkau bisa menyenangkan hati suamimu, tidak banyak pengeluaran. Enggak perlu terlalu sering ke dokter kecantikan. Hanya untuk apa? Glowing. Cukup banyak duduk dekat Tuhan. Nanti wajahmu tuh bersinar. Kok nggak ada amin ya? Iya loh. Lah apa gunanya kita ya boleh sih perawatan, boleh nggak masalah. Tapi kalau hatinya nggak ada sukacita kan nampak juga dari apa? Wajahnya. Jadi ketika Musa dia naik ke gunung Sinai, turun dari gunung Sinai, ada yang berubah, wajahnya bercahaya. Kenapa wajahnya bercahaya? Karena dia dekat dengan siapa? Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, bicara soal wajah itu bicara tentang pribadi seseorang. Maka itu sebabnya ketika seseorang memiliki kebersamaan dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, saya percaya orang itu pasti mengalami perubahan. Yang ngerti katakan amin. Dan saya berdoa orang-orang yang mengalami perubahan oleh karena perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan temukan di tempat ini. Kasih tahu kiri kanan, kamu pasti berubah. Amin. Karena kedekatan, karena hubungan, karena keintiman dengan Tuhan. Maka itu sebabnya saya katakan begini, klik.
Pengertian dari kedekatan itu berbicara tentang hubungan yang dekat, pergaulan yang dekat, yang intim, yang akrab. Dekat di situ artinya bukan dalam artian jarak, seperti saudara duduk seperti ini, memang dekat. Tapi bukan itu pengertiannya. Dekat yang dimaksud itu adalah berbicara tentang yang namanya hubungan. Maka itu sebabnya Alkitab menjelaskan tadi di awal bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan apa saudara? Kebiasaan yang baik. Nah, kita mau belajar dari kata merusakkan, ya. Kita mau lihat apa sih pengertian dari kata merusakkan, sehingga nanti kita boleh tahu sebenarnya apa yang dimaksud dari tema tentang hidup dalam komunitas yang memberi dampak. Kita lihat dulu kata merusakkan dalam ayat firman Tuhan tadi. Dalam teks aslinya itu ditulis dengan kata vitro. Katakan bersama dengan saya 2, 3, vitro. Ya, vitro itu pengertiannya adalah yang pertama korup atau merusak diri. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, dari pengertian ini kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa yang namanya tindakan korupsi itu tindakan yang merusak diri sendiri. Amin. Kalau ada orang yang melakukan tindakan korupsi, dia tidak hanya merusak sistem, dia tidak hanya merusak roda ekonomi, dia tidak hanya merusak atau menghambat kehidupan orang lain. Tapi sebenarnya tindakan korupsi itu adalah tindakan yang merusak diri sendiri. Tindakan korupsi itu sama artinya dengan tindakan yang tidak jujur. Dan hidup yang tidak jujur itu sama artinya dengan hidup yang curang. Hidup yang tidak jujur, hidup yang curang adalah sebuah tindakan yang merusak diri sendiri. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan di tempat ini, saya mau ingin beritahu kepada setiap kita. Kalau Anda hidupnya tidak jujur, hidupnya curang, melakukan tindakan-tindakan korupsi, dengar baik-baik. Kalau nggak bertobat, maka satu saat nanti hidupmu bisa rusak. Haleluya. Pasti bisa rusak kalau nggak bertobat. Kalau hidupnya curang, hidupnya nggak jujur, hidupnya melakukan hal-hal yang sifatnya korupsi, maka Alkitab mengatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai apa? Bencana. Itu Alkitab yang bilang. Bukan apa kata saya, tapi apa kata firman Allah. Orang yang menabur kecurangan, orang yang hidupnya nggak jujur, orang yang korupsi akan menuai bencana. Bukan hanya pernikahannya saja yang hancur, bukannya rumah tangganya saja yang hancur, bukan hanya masa depannya saja yang hancur, tapi hidupnya pun hancur. Kenapa? Karena ada kecurangan. Kalau kita lihat contohnya saudara, kita lihat ya, Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saudara tahu kisah ini ya? Ini adalah kisah kesepakatan pasangan suami istri untuk melakukan apa? Penggelapan. Jadi saya mau beritahu bagi setiap saudara yang sudah menikah, kalau suamimu salah jangan sepakat dengan kesalahannya. Amin. Tegur, koreksi, kasih tahu. Kalau istrinya salah, jangan sepakat dengan kesalahannya. Tapi tegur, koreksi, kasih tahu, ajarkan yang benar. Karena kalau sepakat, ingat baik-baik, yang menabur kecurangan akan menuai apa? Bencana. Endingnya kita tahu bahwa pasangan suami istri ini mereka mengalami yang namanya apa? Kematian. Ada bencana bagi diri mereka sendiri. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi apa saudara? Hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti siapa? Ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan apa?
keadilan. Ayahnya Samuel hidupnya itu benar, hidupnya baik. Tapi ternyata anaknya Yoel dan Abia hidupnya itu tidak sama seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap, mereka memutarbalikkan keadilan. Makanya saya itu tidak terlalu setuju dengan pepatah yang mengatakan buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya kurang setuju. Iya kalau tanahnya datar, kalau tanahnya miring. Betul kan? Dia jatuh, miring tanahnya, gelundung dia jauh ke sana. Nah ini contohnya. Ayahnya benar, ayahnya baik, tapi ternyata hidup dari Yoel dan Abia itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda sekali. Maka itu sebabnya apa yang terjadi, saudara, yang terjadi adalah begini. Akibatnya saudara, dari peristiwa Yoel dan Abia ini, klik, ya, dikatakan bahwa rakyat Israel itu mulai kehilangan apa? Kepercayaan terhadap mereka sebagai seorang hakim. Dan akhirnya rakyat meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Dan kita tahu yang dipimpin, yang dipilih adalah siapa? Saul. Saya mau beritahu ya, Tuhan itu tidak cari orang yang sempurna, tapi Tuhan cari orang yang bisa dipercaya. Amin. Kalau kita jadi orang tidak bisa dipercaya, sulit untuk kita bisa dipercayakan yang lebih besar lagi. Betul ya? Kalau kita tidak bisa hidup jujur, hidupnya curang, korupsi, sulit untuk kita bisa dipercayakan lebih lagi. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ibadah 2 saya bilang begini. Seseorang itu bisa dia naik sampai kepada puncak karirnya oleh karena karismanya. Waduh kalau lihat bapak itu ya, wih berwibawa ya, cara ngomongnya itu bagus ya, komunikasinya luar biasa. Waduh orang seperti ini kalau dilihat dari penampilannya, dilihat dari kewibawaannya, dia cocok nih jadi general manager, GM. Wih kalau lihat anak muda itu, waduh gagahnya luar biasa, penampilannya keren, cara bicaranya luar biasa. Orang seperti ini cocok nih jadi kepala cabang. Karisma itu bisa membawa seseorang sampai kepada puncak karirnya. Tapi dengar baik-baik, yang bisa mempertahankan seseorang untuk tetap berada di puncak karirnya itu adalah karakter. Amin. Karakter. Kita bisa nih ya dibawa sampai kepada puncak karir kita karena wibawa kita, karena penampilan kita. Tapi kalau mau sampai bertahan di puncak karir, perhatikan bagaimana karakter kita. Apakah kita menjadi orang yang hidupnya jujur, dapat dipercaya, tidak hidup dalam kecurangan. Doa saya semua kita hidup dalam kejujuran. Colek kiri kanan bilang kamu harus hidup jujur ya. Amin. Kenapa ada orang yang mau bertindak korupsi? Kenapa ada orang yang mau bertindak curang? Salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan. Amin saudara. Ya, pasti karena pergaulan. Sekalipun merupakan hasil dari keputusannya sendiri, tapi hal itu juga disebabkan karena ada pengaruh dari pihak lain. Dulu saya nggak pernah ya, waktu saya kecil ya, saya nggak pernah diajarin sama papa mama saya itu ngomong kotor, ngomong sia-sia. Tapi beranjak remaja, saya bergaul dengan teman-teman saya di tempat tinggal saya lahiran Pontianak tapi dari suku Batak, tinggalnya itu di Sungai Jawi. Saya bergaul dengan teman-teman di situ, anak-anak sepantaran saya. Nah teman-teman saya, anak sepantaran saya, kalau dia main, mereka main, dia bawa bapak mamanya di mulutnya. Paham ya? Ngerti ya? Bukan untuk maki sih, tapi untuk apa? Ya memang cuma ngomongan begitu. Ya, bukan lagi berantem, tapi bapak mamanya masuk ke mulutnya. Ya. Binatang masuk ke mulutnya. Lama kelamaan saudara, karena pergaulan seperti itu,
Lah saya juga jadi bisa ngomong seperti itu. Paham ya? Nggak pernah diajarin oleh orang tua saya, tapi karena pergaulan akhirnya saya mengucapkan perkataan yang sia-sia. Ada banyak orang yang tidak pernah berpikir untuk curang, nggak pernah berpikir untuk korupsi, tapi karena punya pergaulan yang salah, punya komunitas yang tidak sehat, dipengaruhi oleh orang lain, akhirnya bertindak curang, bertindak korupsi. Itu sebabnya saya bilang begini, klik. Saya berharap saudara hati-hati dengan apa? Pergaulan. Kalau nggak ada benteng kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, hati-hati, kamu bisa mudah apa? Terpengaruh. Dan juga jangan mencobai diri alias apa? Sok merasa kuat. Amsal pasal yang ketiga ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu apa saudara? Bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah apa? Kejahatan. Kalau saudara menemui kata jauhilah dalam Alkitab, maka itu pertanda bahwa saudara dan saya harus berhati-hati, jangan mencobai diri sendiri. Yang kedua, kata vitro itu juga memiliki pengertian, yaitu apa? Menajiskan. Kalau yang pertama tadi adalah merusak diri sendiri, yang kedua itu menajiskan. Saudara, kalau kita pelajari tentang sejarah dari kota Korintus, maka kota Korintus itu adalah sebuah kota kuno di Yunani yang merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Rasul Paulus. Merupakan kota yang makmur, sehingga Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan apa saudara? Bejat secara moral. Maka itu sebabnya segala macam dosa merajalela di kota Korintus yang terkenal karena perbuatan yang cabul dan hawa nafsu. Artinya begini, dengan kehidupan masyarakat yang sebagian besar hidup dengan moral yang najis, maka ketika seseorang memiliki pergaulan yang buruk di kota itu, maka sangat berpotensi untuk merusak kehidupannya sendiri. Ngerti ya maksud saya saudara ya? Amin. Karena kota itu dikatakan kota yang penuh dengan perbuatan cabul, hawa nafsu, perilaku yang bejat. Maka kalau masyarakat bergaul dengan orang-orang yang ada di sana, yang hidupnya moralitasnya rendah, maka bisa saja berpotensi merusak kehidupan. Hukum itu sangat terkenal di tempat itu. Yang tadinya nggak pernah nyobain yang namanya shabu, dia pikir shabu itu makanan Jepang. Tapi karena pergaulannya, wilayahnya, kotanya, tempatnya terbiasa menggunakan itu, akhirnya jadi apa? Make nyabu. Iya kan? Yang tadinya hanya nggak tahu apa itu minuman keras, mabuk. Tapi karena pergaulan akhirnya menjadi apa? Mabuk. Nah itu sama seperti keadaan di kota Korintus. Disebabkan karena pergaulan, merusakkan. Itu artinya menajiskan. Berikutnya, menyesatkan. Artinya pergaulan yang buruk atau komunitas yang tidak sehat dapat membawa kehidupan seseorang berada di jalan hidup yang sesat, berada di jalan yang salah arah, berada di jalan yang menyimpang. Makanya Alkitab bilang begini, baca sama-sama 2-3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya nggak tahu saudara bergaul dengan siapa. Doa saya, saudara harus dengan bijaksana untuk memilih dengan siapa saudara bergaul. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat, menipiskan. Vitro itu artinya adalah menipiskan. Artinya begini, pergaulan yang buruk itu dapat menipiskan iman kita kepada Tuhan. Seharusnya iman saudara itu imannya semakin tebal. Seharusnya iman kita itu semakin berlapis-lapis. Seperti tembok yang kuat. Tapi karena pergaulan yang buruk, akhirnya menyebabkan iman kita mulai apa? Menipis. Kita mudah untuk ditembus oleh musuh, yaitu siapa? Iblis, melalui ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Yang kelima saudara, menyia-nyiakan. Artinya apa? Pergaulan yang buruk, kehidupan dalam komunitas yang tidak sehat, kehidupan dalam komunitas yang tidak menghidupi firman Tuhan akan membuat kehidupan kerohanian yang selama ini sudah kita bangun di dalam Tuhan, persekutuan yang sudah kita bangun di dalam Kristus, doa-doa yang selama ini kita sudah naikkan kepada Tuhan, akhirnya apa saudara? Menjadi sia-sia. Tadinya kita tuh bersemangat untuk ibadah. Kita bersemangat untuk berdoa. Kita bersemangat untuk datang ke Mercycom. Tapi gara-gara ada pergaulan yang buruk. Orang bilang begini, ngapain kamu doa? Coba lihat, bertahun-tahun kamu doa. Enggak berubah tuh keluargamu. Enggak berubah tuh orang tuamu. Enggak ada tuh terobosan. Ngapain ibadah hari Minggu? Dengerin pendeta khotbah, nyanyi-nyanyi, ngabisin waktu 2 jam. Coba kalau kita mancing hari Minggu, coba kita kuras tuh air di pasir panjang. Itu lebih enak, ngapain ibadah 2 jam. Ada banyak kan orang merasa kalau ibadah 2 jam itu kelamaan. Betul enggak? Saya dengan Pak Wahyu, dengan istri beliau, 1 kali ke Jakarta, 2 kali saudara, ikut dalam sebuah event, ya, ibadah 11 jam loh. Dan itu kali pertama saya ikut. Kalau Pak Wahyu bersama dengan Ibu Susan istrinya, itu sudah berkali-kali. Tapi itu kali pertama saya ikut ibadah 11 jam non-stop. Tapi saya merasa gak bosan. Kenapa? Karena datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. 2 jam ibadah gak akan membosankan. Kalau hatimu datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tapi ada banyak orang berkata, buat apa gereja, buat apa ibadah, buat apa baca Alkitab, buat apa doa, buat apa puasa. Waktu kita hidup dalam komunitas yang seperti itu, lama-kelamaan iman kita menjadi apa? Menipis. Dan kita merasa bahwa doa saya sia-sia, ibadah saya sia-sia. Dan semuanya itu disebabkan karena apa? Karena keputusan kita yang memilih untuk hidup di dalam pergaulan yang buruk. Dalam komunitas yang tidak sehat. Ada contohnya Pak, klik. Contohnya sudah saya jelaskan tadi. Contohnya dalam Alkitab adalah melalui kisah kehidupan jemaat di Korintus. Yang dimana sebagian dari jemaat di kota Korintus mulai terpengaruh oleh doktrin atau pengajaran sesat. Yaitu apa saudara? Tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Pertanyaannya kan begini, apa sih tujuan dari penyesatan yang dibuat sehingga mempengaruhi sebagian jemaat di Korintus? Pasti ada tujuannya. Dan kita lihat tujuannya saudara. Tujuannya adalah begini, karena ketika mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, perhatikan baik-baik, maka itu artinya mereka juga tidak percaya akan kebangkitan siapa? Kristus. Dan kalau sudah tidak percaya akan kebangkitan Kristus, maka apa saudara? Sia-sialah iman percaya kepada Kristus. Makanya sekelompok orang yang menyangkal tentang kebangkitan orang mati, dan mereka mempengaruhi jemaat di Korintus, dan ternyata sebagian jemaat di Korintus mulai percaya akan doktrin itu bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Maka ketika mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, itu artinya mereka juga tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Dan kalau sudah nggak percaya akan kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman percaya kepada Kristus. Dari mana kita tahu Pak? Alkitab menjelaskan. Lihat baik-baik, saya ingin mengajarkan saudara supaya kita ngerti akan firman dan kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 12, 14, 17, 18. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka apa saudara? Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam siapa? Kristus. Jadi maksudnya itu
Penyesatan itu adalah supaya sebagian dari jemaat di Korintus itu mereka tidak lagi beriman kepada Yesus. Karena kalau udah gak percaya akan kebangkitan orang mati, berarti kamu gak percaya kebangkitan Kristus. Kalau kamu gak percaya kebangkitan Kristus, maka itu artinya imanmu sia-sia, kepercayaanmu sia-sia. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan orang mati, dengar baik-baik. Doktrin ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan ajaran yang sesat. Yesus mengajarkan tentang doktrin kebangkitan orang mati. Dari mana kita tahu, Pak? Dari kisahnya kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 21-26. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan apa saudara? Bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, baca sama-sama yuk, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin saudara. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes 5:21. Baca sama-sama 2, 3. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan apa? Orang-orang mati dan menghidupkannya. 1 Korintus 15:20-22 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa namanya? Adam. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Jadi dengar baik-baik gereja Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini menyatakan bahwa doktrin kebangkitan orang mati itu adalah kebenaran dari firman Allah. Yang percaya katakan amin. Setelah percaya tentang kebangkitan orang mati, kalau kamu gak percaya, maka kamu gak akan percaya kebangkitan Kristus. Kalau kamu gak percaya kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman percayamu. Tapi kita percaya akan kebangkitan orang mati. Yang percaya katakan amin. Tetapi saudara, klik. Sejarah Alkitab mencatat, tadi kita sudah pelajari, bahwa sebagian dari jemaat di Korintus malah ada yang terpengaruh dengan doktrin yang menyesatkan, yaitu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Pertanyaannya begini, kenapa bisa? Jawabnya sederhana, klik. Karena sebagian jemaat di Korintus mereka memilih untuk membangun kehidupan dalam pergaulan yang buruk, untuk berada dalam komunitas yang tidak sehat, untuk berada dalam komunitas yang tidak membawa dampak yang positif untuk pertumbuhan iman mereka. Yang terakhir baca sama-sama 2, 3, untuk berada di dalam komunitas yang tidak menghidupi firman Tuhan. Saudara, apa sebenarnya inti dari yang saya mau sampaikan dalam khotbah pengajaran kita pada hari ini? Intinya begini, klik. Saudara dan saya harus hidup dalam komunitas yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya harus hidup dalam komunitas yang menghidupi firman Tuhan. Kalau Bapak Gembala saudara diingatkan tentang tema yang saya katakan tadi, hidup dalam komunitas yang memberi dampak atau berdampak. Itu artinya kerinduan dari hati gembala saudara adalah dia mau supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini punya kehidupan dalam komunitas yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Tidak hanya sekedar berada dalam komunitas orang percaya saja. Ada orang percaya. Tapi bukan hanya dalam komunitas orang percaya saja. Tetapi saudara dan saya harus berada dalam komunitas pemuritan. Katakan bersama dengan saya, pemuritan. Kenapa? Karena seorang murid adalah seorang yang menghidupi firman Tuhan. Statement dari gereja lokal kami sama seperti gereja di pusat, yaitu membangun generasi yang menghidupi amanat agung.
Dan itu bicara soal pemuritan. Kita kumpul di gereja bukan hanya bicara bahwa Pak saya orang percaya, bagus sih. Pak saya orang Kristen, bagus sih. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara orang yang menghidupi firman atau tidak? Mempraktekkan firman atau tidak? Menjadi pelaku firman atau tidak? Tidak hanya sekedar baca firman, tidak hanya tahu firman, tidak hanya belajar firman, tapi sebagai murid Kristus yang sejati, dia harus menghidupi firman. Amin. Makanya satu kali saudara, saya undang pemain musik maju ke depan. Satu kali Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat penting. Kita lihat, ini ayat-ayat terakhir, Yohanes 8:30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dikatakan apa saudara? Banyak orang percaya kepada dia. Tapi ayat 31 berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, Yesus bilang begini, baca sama-sama, 2-3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah siapa? Murid-Ku. Ayat 30 bilang begini, banyak orang percaya kepada Yesus. Saya mau tanya, kalau saudara mendengar, melihat, mengetahui ada banyak orang percaya kepada Yesus, saudara senang enggak? Suamimu percaya Yesus senang enggak? Orang tuamu percaya Yesus senang enggak? Istrimu percaya Yesus senang enggak? Tiba-tiba selingkuhanmu percaya Yesus senang enggak? Ada juga ya, haleluya. Ya senang lah, berarti dia sudah bertobat gitu ya. Enggak jadi selingkuhan saya lagi Pak. Dia sudah, kami sudah meninggalkan hidup yang lama, ya kan? Ya, kalau ada orang yang percaya Yesus kita senang. Tapi ternyata respon Yesus tuh beda loh. Dia bukan gak senang, tapi responnya beda. Kenapa saya katakan demikian? Klik. Karena yang menariknya adalah begini saudara. Yesus tidak langsung menyebut mereka yang percaya kepada dia itu sebagai murid. Karena di ayat yang ke-31 tadi, Yesus pakai kata apa? Jikalau, berarti ada syaratnya. Dengan kata lain, kalau kita memahami ayat firman Tuhan ini, berarti melalui kata tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara orang yang hanya percaya, believer, dan orang yang benar-benar menjadi murid, disciple. Menegaskan bahwa menjadi murid bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi ketika seseorang mulai percaya. Dengan kata lain, iman hanyalah langkah awal, sedangkan menjadi murid membutuhkan apa saudara? Komitmen lanjutan, baca sama-sama 2-3, yaitu tetap dalam firman-Nya. Itu sebabnya saudara dikatakan seperti ini. Klik. Yang membedakan seseorang sebagai murid sejati atau bukan, apakah dia benar-benar hidup dalam firman-Nya. Dan hidup dalam firman bukan sekedar membaca Alkitab, bukan hanya sekedar memahami isi Alkitab, tetapi menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan arah kehidupan. Artinya kita tidak hanya tahu firman, tetapi juga mentaati apa yang kita baca. Ketaatan menjadi bukti bahwa firman itu benar-benar hidup di dalam kita. Slide berikutnya. Hidup dalam firman berarti apa saudara? Meninggalkan cara hidup lama dan mulai membangun kehidupan yang baru sesuai dengan ajaran Kristus. Inilah perbedaan mendasar antara orang yang hanya percaya dan orang yang dikatakan apa? Benar-benar menjadi murid. Baca yang terakhir ya, 2-3. Orang percaya membaca firman, tetapi murid menghidupi firman. Saya berdoa semua kita di tempat ini, kita punya komitmen untuk menjadi murid Kristus dengan hidup tetap dalam firman Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang begini, kamu tuh muridnya Tuhan. Not only believer. Kita selalu berpikir, saya orang percaya. Oke, you orang percaya. Tapi you mau gak naik ke level yang berikutnya? Disciple. Kalau orang percaya dia hanya baca Alkitab. Kalau orang percaya dia hanya tahu isi Alkitab. Dia mungkin datang ibadah. Dia mungkin melayani.
Tapi disciple, murid beda. Dia punya komitmen lanjutan. Apa itu? Menghidupi firman. Baca firman oke, tapi nggak berhenti hanya di situ. Belajar firman oke, tapi nggak hanya berhenti di situ. Tetapi seorang murid itu harus menghidupi firman. Saya ingat betul saudara, bulan April yang lalu waktu saya khotbah di tempat ini di akhir bulan. Saya kan bilang, mungkin ada saudara yang masih ingat, bahwa besok Seninnya saya harus berangkat ke Surabaya. Karena kami mendengar ibu mertua saya terkena sakit apa? Stroke. Akhirnya setelah saya pulang dari tempat ini di bulan April minggu terakhir, pulang besok subuhnya kami sudah berangkat ke Surabaya. Ya, saya bersama dengan istri saya dan anak kami yang nomor 3 yang paling kecil. Dan kami hanya waktunya Senin sampai Sabtu karena Minggu sudah awal bulan Mei. Nah, setelah saya pulang kembali ke Pinyu, sepanjang minggu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Ibu mertua yang liburan ke tempat kami baik-baik, tapi pulang dari tempat kami kok dia terkena stroke. Dan waktu saya berdoa itu saudara di minggu pertama bulan Mei, Tuhan kasih ingat tentang kisah dari Nehemia. Pasal 1 sampai pasal 3. Lalu saya baca kisah itu, dan kisah itu intinya adalah begini. Memperbaiki tembok Yerusalem yang rusak dan hancur. Waktu saya baca firman Tuhan itu pasal 1 pasal 3, saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Tuhan bilang begini, aku akan melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang rusak dalam tubuh ibu mertuamu, aku akan lakukan perbaikan-perbaikan seperti tembok Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang saudara dan saya. Amin. Aku akan lakukan perbaikan-perbaikan. Waktu saya dapat firman Tuhan itu, saya bilang kepada istri saya, Tuhan tuh bilang begini, ayo hidupi firman Tuhan ini. Ayo berdoa. Doa kami beda. Waktu itu saya dapat firman Tuhan ini Nehemia pasal 1 sampai 3, saya bilang, Tuhan aku berdoa, Tuhan akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sel-sel tubuh, bagian-bagian yang rusak dalam tubuh ibu mertuaku. Engkau akan melakukan perbaikan-perbaikan. Saudara tahu, ketika saya datang awal saudara, saya turun dari pesawat, kami langsung ke rumah orang tua kami ini. Itu udah gak bisa lagi berdiri, gak bisa lagi jalan. Yang sebelumnya beberapa minggu sebelumnya ketemu tuh bisa jalan, tapi udah gak bisa jalan. Mau gak mau saya yang angkat, saya yang bopong dia ke kursi roda, saya yang peluk dia. Ibu mertua saya merasa sungkan, ya merasa ya gak enak begitu. Bawa ke mobil, kami bawa ke tempat terapi, saya harus gendong dia. Tapi waktu saya menghidupi firman Tuhan ini, dengar baik-baik, sekarang ibu mertua saya sudah bisa jalan sendiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah gak pakai kursi roda. Memang sih gak bisa harus terlalu lama. Yang tadinya tuh gak bisa jalan, sekarang pakai tongkat tuh udah bisa. Walaupun tangan kirinya masih keple, tahu ya, masih lemah, tapi udah bisa diangkat. Awalnya gak bisa. Awalnya tuh gak bisa jalan, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, tapi sekarang bisa. Anda tahu kenapa? Karena menghidupi firman. Kalau kamu menghidupi firman, apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi apa? Tidak mustahil. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, haleluya. Ku terhubung dengan. Mari hidupilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. In the name of Jesus. Dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin, amin, amin. Selalu melekat di hati. Yes Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang membedakan antara believer dan disciple, orang percaya hanya tahu firman, mungkin hafal ayat, mungkin belajar Alkitab. Tetapi disciple adalah menghidupi firman. Saudara harus perhatikan dengan komunitas seperti apa saudara berada. Dengan komunitas seperti apa saudara bertumbuh. Pastikan engkau ada dalam komunitas pergaulan yang dimana saudara berada dalam komunitas yang menghidupi firman. Orang-orang yang akan menguatkan saudara dengan firman. Dan saya mau katakan bukan sebuah kebetulan saudara ada di gereja Tuhan di tempat ini. Sebab gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja yang sama-sama belajar dengan saudara untuk menghidupi firman. Gereja yang fokus dengan pemuritan, melatih saudara dan saya, melatih setiap kita untuk menghidupi firman. Pastikan saudara adalah murid Kristus, tidak hanya percaya Tuhan, tapi saudara harus punya komitmen lanjutan, yaitu menghidupi firman Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan saudara, tapi yang saya tahu kalau kamu menghidupi firman Tuhan, sebesar apapun masalah pergumulanmu, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Sebab perkataan firman Tuhan itu perkataan yang punya kuasa, dan apa yang telah diucapkannya akan tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku berdoa saat ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Aku perkatakan buat hidupmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan memakai hidupmu, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mengurapi engkau in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, bila kami belajar memasuki bulan yang ke-7, kami selalu terhubung dengan firman-Mu. Kami selalu terkoneksi dengan komunitas yang sehat, komunitas yang memberi dampak yang baik buat hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan berjalan dari bulan Juli mengakhiri tahun 2025, iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, katakan sungguh-sungguh pujian ini, haleluya. Ku terhubung denganmu,